Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Tri Sri Susanti, mahasiswa magang di MTS Sunan Kalijogo dari Universitas IAIN Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gerak lurus pada kelas 8 semester ganjil. Yang mana tujuan dari pembahasan gerak lurus adalah kita dapat mengetahui pengertian gerak lurus, macam-macam gerak lurus, perbedaan antara jarak dan juga perpindahan, perbedaan kelajuan dan kecepatan, dan perubahan satuan kilometer per jam menjadi meter per second. Kita akan menjelaskan tentang pengertian gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perbedaan jarak dan juga perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kemudian perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh suatu benda dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Contoh soal perbedaan jarak dan perpindahan. Ahmad pergi dari rumah ke sekolah, kemudian Ahmad pergi lagi dari sekolah ke rumah. Sebagai gambar seperti di bawah ini. Jarak rumah ke sekolah itu adalah 2 km. Kemudian jarak sekolah ke rumah Ahmad 2 km. Jarak yang ditempuh Ahmad dari rumah ke sekolah kemudian ke rumah lagi itu berapa, dan juga berapa perpindahan yang ditempuh Ahmad dari rumah ke sekolah lagi. Kita selesaikan soal tadi. Pada fisika, biasakan saat menyelesaikan soal harus diketahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, karena untuk mempermudah saat mengerjakan soal atau menjawab soal tersebut. Ini yang pertama, A. Diketahui jarak rumah ke sekolah yaitu 2 km. Kemudian jarak sekolah ke rumah 2 km. Kemudian yang ditanya adalah total jarak rumah ke sekolah kemudian ke rumah. Jawabnya, kita menggunakan rumus jarak total sama dengan jarak rumah ke sekolah ditambah jarak sekolah ke rumah. Jarak rumah ke sekolah tadi 2 km ditambah jarak sekolah ke rumah 2 km. Jadi total jarak rumah ke sekolah ke rumah Ahmad adalah 4 km. Kemudian yang kedua, jarak rumah ke sekolah 2 km. Jarak sekolah ke rumah 2 km. Yang ditanya perpindahan Ahmad dari rumah ke sekolah ke rumah adalah, jawabannya rumusnya adalah perpindahan sama dengan jarak rumah ke sekolah dikurangi jarak sekolah ke rumah. Jarak rumah ke sekolah tadi 2 km dikurangi jarak sekolah ke rumah yaitu 2 km. Jadi perpindahan Ahmad dari rumah ke sekolah ke rumah adalah 0 km atau tidak mengalami perpindahan sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan kelajuan dan juga kecepatan. Kelajuan atau biasa disimbolkan dengan V adalah jarak atau S yang ditempuh benda tiap satuan waktu atau T. Rumus dari kelajuan adalah V sama dengan S per T, yang mana V tersebut adalah kelajuan satuan benda, satuannya meter per sekon, kemudian S di situ adalah jarak tempuh suatu benda atau meter, di mana T adalah waktu, satuannya sekon. Adapun kecepatan, V adalah perpindahan delta S, gerak benda tiap satuan waktu. V sama dengan delta S per T. Keterangan V sama dengan kelajuan suatu benda, satuannya meter per sekon. Delta S sama dengan perpindahan suatu benda atau meter. T sama dengan waktu yang satuannya sekon.
Dapat disimpulkan bahwa kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh suatu benda. Adapun kecepatan berkaitan dengan perpindahan suatu benda. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun dalam gerak lurus, besar kelajuan dan kecepatan memiliki nilai simbol serta satuan yang sama atau meter per second. Contoh soal pada kelajuan. Seorang atlet menempuh jarak 50 meter dalam waktu 5 sekon. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Penyelesaian soal. Ingat pada soal fisika, gunakan atau tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini yang diketahui adalah S sama dengan 50 meter, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah V atau kelajuan. Jawabnya adalah V sama dengan S per T, V sama dengan 50 per 5. Jadi kelajuan atlet tersebut adalah 10 meter per sekon. Perubahan satuan kilometer menjadi meter per sekon. Satuan Standar Internasional atau SI, kelajuan adalah meter atau sekon, namun demikian, di dalam soal kadang terdapat satuan lain kelajuan, yaitu kilometer per jam. Bagaimana cara mengubahnya? Contoh soal perubahan satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Benda bergerak dengan kelajuan 75 km per jam. Berapakah kelajuan benda tersebut dalam meter per sekon? Penyelesaiannya adalah V sama dengan 72 km per jam, dimana sama dengan 72 dikali 1000 meter per 3600 sekon, dimana 1000 meternya itu sendiri adalah 1 km sama dengan 1000 meter, dan 3600 sekon adalah 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. Kemudian 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 meter per 3600 sekon, yang mana 0,2 di belakang 6 itu kita coret, kemudian yang atasnya juga kita coret, jadi 720 meter per 36 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Di sini macam-macam gerak lurus. Macam-macam gerak lurus ada dua. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap. Contoh pada GLB adalah seorang siswa yang bersepeda pada jalan yang mendatar dengan kecepatan tetap. Pada detik pertama kecepatannya 2 meter per sekon. Pada titik kedua kecepatannya 2 meter per sekon. Dan juga pada detik ketiga kecepatannya juga 2 meter per sekon. Yang artinya siswa tersebut kecepatannya tetap, tidak bertambah atau berkurang kecepatannya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah. Perubahan kecepatannya beraturan, yang artinya perubahan kecepatannya terhadap waktu tetap. Jika perubahan kecepatannya semakin lama semakin bertambah atau naik, maka disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Adapun jika perubahan kecepatannya semakin lama semakin berkurang atau menurun, maka disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perubahan kecepatan suatu benda tiap waktu itu disebut percepatan. Yang dimana percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Yang rumusnya adalah A sama dengan VT min V0 per T, yang mana keterangannya A sama dengan percepatan yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian V0 adalah kecepatan mula-mula yang mana satuannya meter per sekon. Kemudian yang ketiga VT yang mana kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon. Kemudian T sama dengan waktu yang satuannya adalah sekon. Contoh soal pada percepatan. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon.
Hitunglah percepatan sepeda. Jangan lupa setiap soal harus ada diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui di sini V0 adalah 25 meter per sekon. V0 itu tadi adalah kecepatan mula-mula. Kemudian VT yang diketahui adalah 45 meter per sekon. VT di sini adalah kecepatan akhir. Kemudian yang T yang diketahui adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah A atau percepatan. Jawabnya adalah A sama dengan VT min V0 per T, di mana VT 45, V0 adalah 25, kemudian T adalah 10. Jadi 45 dikurangi 25 per 10, di mana pengurangan harus dihitung terlebih dahulu. Jadi 45 dikurangi 25 adalah 20 per 10, yang mana hasilnya A adalah 2 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami sepeda adalah 2 meter per sekon. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan kemudahan dalam belajar. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.